Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya meskipun kita belajar dari rumah. Nah, untuk kelas 5 hari ini pelajaran pertamanya adalah pendidikan kemuhammadiyahan. Apa tema pertama yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu tentang organisasi Muhammadiyah. Sebelum kita membahas panjang lebar tentang organisasi Muhammadiyah, kita perlu untuk mengetahui apa itu organisasi. Kita lanjut. Yang pertama, kompetensi dasarnya apa ya? Memahami pengertian organisasi, memahami ciri-ciri tujuan dan manfaat organisasi. Indikatornya, menjelaskan pengertian organisasi, menyebutkan ciri-ciri organisasi, menyebutkan tujuan organisasi. Nah, sebelum kalian menonton video ini, menyimak video ini, dan membaca apa isi dari materi hari ini, tolong kalian fokuskan pikiran kalian hanya benar-benar untuk belajar. Jangan disambil main HP ya anak-anak. Oke, langsung saja kita lanjut. Menyebutkan manfaat organisasi, ini yang terakhir. Yang pertama, pengertian organisasi itu apa ya? Organisasi itu secara bahasa adalah kata bahasa Inggris, dari bahasa Inggris adalah organ yang berarti bagian badan atau tubuh. Nah, kita tentu tahu bahwa tubuh manusia itu terdiri dari beberapa organ yang merupakan satu kesatuan yang utuh, saling berhubungan, bekerja sama, serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Dengan demikian, organisasi dapat diartikan dengan sebuah perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Artinya, ini terdiri dari beberapa orang. Jadi, kalau satu orang belum dinamakan organisasi. Ya. Nah, beberapa orang saja tidak cukup. Berapa orang yang bagaimana? Yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau tujuannya tidak sama, organisasi sendiri itu akan hancur, akan tidak satu kesatuan, tidak akan mencapai tujuan yang dicita-citakan, yang diinginkan. Lanjut. Contoh organisasi di sekitar kita. Yang pertama, manusia. Nah, kita lihat pada keluarga kita sendiri, anak-anak. Keluarga kita sendiri itu terdiri dari siapa saja biasanya? Dari ayah, ibu, kita, adik, kakak. Nah, itu ya yang umum ya. Misalnya seorang ayah itu tugasnya apa, anak-anak? Bekerja untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Nah, sementara ibu tugasnya apa ya? Ibu tugasnya mengatur dan mengurus rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kalian tugasnya? Ya, benar. Kalian tugasnya menuntut ilmu dan membantu pekerjaan orang tua di rumah. Itu tugas kalian. Kalau sebuah keluarga itu sudah memenuhi kewajibannya, itu insya Allah keluarganya akan sakinah, mawadah, warohmah. Tidak akan ada masalah yang membuat keluarga itu berpecah belah. Oke, lanjut. Contoh organisasi selanjutnya. Ada pada hewan, anak-anak, bukan hanya manusia, tapi hewan juga berorganisasi. Contohnya ada semut. Kenapa semut berorganisasi? Nah, biasanya seekor semut itu, sebuah perkumpulan pada semut itu ada satu semut yang memiliki jiwa kepemimpinan. Dia memimpin semut-semut yang lain. Berjalan berbaris yang dilakukan oleh semut-semut. Tentu saja karena ada pemimpinnya. Terus apalagi ya, gajah. Gajah juga gitu. Ada gajah yang mempunyai jiwa kepemimpinan mengatur gajah-gajah yang lain. Semut itu ya, Anda kalian tahu itu semut ada pemimpinnya, ada yang tugasnya mencari makan, terus bekerja sama lah intinya. Pernah tahu kan semut-semut yang itu berjejer-jejer?
Itu mereka sedang berorganisasi. Tumbuhan. Nah, tumbuhan. Bagian tumbuhan itu ada beberapa anak-anak. Ada batang, akar, daun, buah, bunga. Nah, contohnya ada pada akar nih. Akar tugasnya nyerap makanan, bener. Menyerap air itu. Terus yang lain-lainnya itu juga mempunyai tugas sendiri-sendiri yang nantinya akan menumbuhkan tumbuhan ini dengan baik. Itu ya, paham ya? Kita lanjut. Karena waktu kita tidak banyak, kita lanjut saja ya. Apa ciri-ciri organisasi itu? Organisasi terdiri dari beberapa orang yang ada pada pengertian di depan tadi. Terdiri dari beberapa orang. Apabila dalam suatu organisasi hanya terdiri dari satu orang, maka belum bisa disebut organisasi. Kenapa? Dalam organisasi dibutuhkan banyak orang untuk bekerja sama dan mencapai tujuan organisasi. Misalnya, dalam menjaga kebersihan sekolah diperlukan banyak orang, bukan saja tukang kebun, tetapi juga murid, guru, dan semua warga yang ada di sekolah. Warga sekolah itu siapa saja? Yaitu guru, murid, tukang bersih-bersih, terus pegawainya, dan lain-lain. Yang kedua, memiliki tujuan yang sama. Tujuan yang seperti apa? Tujuan dan cita-cita organisasi biasanya dibuat bersama sehingga menjadi tujuan dan cita-cita bersama. Misalnya, pemain sepak bola ketika berada di lapangan pertandingan, seluruh pemain yang terdiri dari berapa kalau sepak bola itu? 11 orang ya. 11 orang itu memiliki tujuan dan cita-cita yang sama, yaitu mencetak gol sebanyak-banyaknya. Itu mereka sangat kompak, jadinya bisa gol. Itu ya. Yang ketiga, mempunyai program kerja. Program kerjanya juga harus jelas anak-anak. Suatu organisasi itu harus sesuai dengan apa program kerja mereka? Biasanya sesuai dengan tujuan dan cita-citanya. Program organisasi merupakan target kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan cita-cita organisasi itu sendiri. Sudah saya contohkan ya, seperti yang di atas tadi. Keempat, ada pembagian tugas yang jelas. Nah, seperti yang ada di keluarga tadi, tugasnya kan jelas. Ayah, tugasnya apa? Ibu, kalian, anak-anak, dan lain-lain. Next, ada kerjasama. Kerjasama itu sangat mempercepat pertumbuhan sebuah organisasi, anak-anak. Coba kamu bayangkan, bila kamu bekerja sendiri dalam menjaga kebersihan kelasmu, pasti terasa berat atau cepat lelah. Tetapi jika kamu satu kelas gotong royong bersih-bersih bersama, itu akan mempermudah atau mempercepat kebersihan kelasmu. Nah, itu gunanya berorganisasi. Manfaatnya sangat banyak sekali. Yang keenam ada komunikasi dan musyawarah. Sangat penting anak-anak dalam suatu organisasi untuk menjaga dan memelihara kebersamaan dan keutuhan sebagai kunci keberhasilan organisasi. Komunikasi dan musyawarah ini juga dapat menciptakan suasana keakraban dan kekeluargaan. Yang awalnya musuhan gara-gara organisasi, jadinya akrab lagi, suasananya bahagia lagi, menjadi keluarga lagi gitu. Serta bisa melatih kita dalam mengambil keputusan secara bersama. Keputusannya tentunya yang tepat, baik, dan saling menguntungkan satu sama lain. Gitu ya. Oke, next. Ada tujuan organisasi. Apa sih tujuan berorganisasi tadi? Sebenarnya sedikit-sedikit tadi sudah dibahas, tapi ini yang intinya. Untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang sama, oke ya? Terima. Untuk memecahkan masalah dan mencari solusi, contohnya itu, suatu satgas COVID-19. Memecahkan masalahnya apa?
untuk mengurangi orang yang terkena COVID. Caranya bagaimana? Solusinya dengan memakai masker, menjaga kebersihan, dengan mencuci tangan, physical distancing, dan lain-lain. Oke ya. Untuk melatih kedewasaan. Nah, untuk melatih kedewasaan ini artinya seseorang yang berorganisasi itu menjadi mandiri ya anak-anak. Tidak hanya berdiam diri saja, tapi dia akan mempunyai tugas-tugasnya yang diatur oleh pemimpin organisasi itu. Jadi mendewasakan diri, jadi mandiri orang yang ikut organisasi. Untuk berbagi pengalaman, jelas ya ini. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang seperti tadi, musyawarah dan komunikasi. Untuk wahana silaturahmi dan lain-lain. Banyak sekali tujuannya. Next. Apa manfaat organisasi itu? Menambah teman atau sahabat. Nah, ini salah satu manfaatnya. Yang kedua, menambah wawasan, baik wawasan ilmu pengetahuan, ilmu agama, dan pengalaman. Melatih kerjasama, ya seperti tadi ya. Menumbuhkan sikap mandiri dan dewasa dalam menghadapi masalah. Tidak, yang ini tadi tidak tergantung terhadap orang lain, anak-anak. Jadi mandiri, dewasa dalam menghadapi masalah. Pekerjaan menjadi lebih mudah, ringan, dan hasilnya akan lebih baik. Bisa menjadi sarana untuk mencapai kesuksesan, bisa menjadi media untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan. Bisa menghemat dana, daya, dan waktu. Sebagai ilmu teknologi. Next. Apa kelebihannya kira-kira? Nah, dengan terbiasa aktif dalam organisasi, aktif ya, harus aktif. Ikut organisasi saja tidak cukup anak-anak, tapi juga harus aktif. Maka segala pekerjaan bisa diselesaikan dengan mudah. Sebagai umat Islam, organisasi yang dimaksud adalah, ini intinya ya, organisasi yang sesuai dengan ajaran Islam, yang bertujuan untuk berdakwah, yaitu amar ma'ruf, nahi mungkar. Apa amar ma'ruf nahi mungkar? Menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari yang buruk. Ini intinya. Sekarang tugas kalian. Tugasnya adalah setelah mengetahui pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan manfaat organisasi, apakah kamu ingin berorganisasi? Nah, jawabannya iya atau tidak ya. Jelaskan alasanmu. Kalau iya alasannya apa, kalau tidak alasannya apa. Bisa pilih salah satu ya anak-anak. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan di WhatsApp, melalui WhatsApp saja ya. Ditulis di buku tulis. Tolong buku tulisnya jangan dicampur dengan pelajaran lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.